through the Lord. See it on His throne. He was clothed in glory, exalted high, and the train of His throne filled the temple, and the angels circle around Him. Oh, and they cry, I saw the Lord, I saw the Lord, seated on His throne. He was clothed in glory, exalted high, exalted high, and the train of His throne filled the temple, and the angels circle around Him, and we cry, You are holy, and they cry. Come on, we sing together, sing holy. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Yes, you are. You are holy, holy. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Malam hari ini kita tahu sama-sama ya bahwa dosa itu sudah sedemikian hebat. Tapi saya ngomong gini, saya tidak bilang dosanya yang hebat. Yesus lebih hebat. Katakan, Yesusku lebih hebat. Nggak gagal paham ya. Jadi dosa yang sedemikian membuat kita ini rasa-rasanya lihat kiri ada korupsi, lihat kanan ada korupsi, lihat depan tambah kelihatan jelas korupsinya. Noleh belakang, lo korupsi juga. Rasa-rasanya kalau nggak ikut korupsi nggak enak ya. Bukan korupsi Pak, ngentit titik-titik. Podo wae, sama saja. Ya, malam hari ini atas dasar kejatuhan manusia, apa yang kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar serupa ini, apa yang kita harus lakukan? Apa respon hati kita? Karena itu sangat menentukan. Jangan-jangan berkat itu atau pertolongan itu tertunda karena kita salah respon. Kita salah menempatkan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita buka Kejadian 1:26 itu kan cerita tentang baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupanya Allah ya maksudnya ya. Di sini ada dua sisi, ini belajar dari pastor ya, bahwa gambar Allah itu selem ya, itu adalah sisi maskulinnya Tuhan. Bagaimana dia memerintah dengan otoritas. Ya, katakan, saya punya otoritas. Itu sisi maskulinnya Yesus. Tetapi kita juga diciptakan menurut rupa Allah. Apa itu rupa Allah? Demut. Sisi femininnya.
Kerelaan kita untuk melewati sebuah proses. Kerelaan kita untuk masuk sebuah perjalanan iman. Dan kita tahu ya, melalui firman ini, imani ya, bahwa kita ini segambar serupa dengan Allah. Sehingga gambar ini tidak bisa dirusak oleh situasi apapun. Bahkan melalui anaknya, anak yang telah lahir itu diberikan buat kita. Kenapa kok diberikan anak? Karena kalau cuma omongan, sudah terbukti di dalam perjanjian lama, Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang besar itu. Sehingga yang masuk ke tanah perjanjian hanya beberapa gelintir. Saya tidak bilang bagaimana atau bagaimana, tidak. Kita berfokus pada kenapa dia kirim anaknya. Supaya anaknya yang tunggal ini, Yesus Kristus yang kita sembah ini, betul-betul menjadi sebuah model. Bagaimana sih hati seorang anak yang taat kepada Bapa. Jadi kita tidak angen-angen, tidak mengangan-angan, tidak mengira-ngira seperti apa anak yang taat itu. Katakan, saya mau belajar taat. Seperti ketaatan Kristus kepada Bapa. Yang nomor satu kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Apa sih hati anak itu? Anak itu beberapa kali disampaikan ya. Anak itu dikasih bukan karena dia sudah berbuat baik. Sudah melakukan jadi juara kelas baru dikasih. Enggak ya. Tapi dikasih diterima apa adanya. Malam hari ini ayo kita timbulkan di dalam hati kita. Bahwa kita ini percaya dan sadar kita sebagai anak yang dikasihi Bapa. Atau kalau pakai paradigma Injil, kita tidak bikin apa-apa, kita itu masuk di dalam karya keselamatan. Dibebaskan dari hukuman. Tetapi bukan berarti tidak dihukum. Sama seperti dalam Matius 3 ayat 16-17 ya. Saya buka dari versi New King James ya. Inilah anak yang kukasih waktu Yesus baru keluar dari baptis ya. Itu langit terbuka ya. Di situ kalau kita lihat Yesus sudah bikin apa? Belum memulai. Tetapi saat dibaptis itu baru dimulai. Setelah itu kan dia masuk ke pencobaan padang gurun. Sama. Kalau kita buka di Mazmur 131 itu. Bagaimana hati kita ini sama Tuhan itu seperti apa? Aku tidak tinggi hati. Tidak memandang dengan sombong. Tidak mengejar hal-hal yang besar. Atau hal-hal yang terlalu ajaib. Sesungguhnya aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat dengan ibunya. Saya tanya, Yesus itu anak Allah ya, sangat berkuasa ya. Tetapi kenapa kok dia jadi domba yang keluh? Dia mau kasih contoh sama kita. Bagaimana respon, bagaimana menghayati Mazmur 131 ini seperti apa. Dan dia lakukan itu semua di dalam kemanusiaannya. Setiap kali kita berjalan ya, rasa-rasanya, ayo kita refleksi sejenak ya. Pernah nggak Tuhan itu meninggalkan kita? Jujur ya, tidak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan aku mau melanjutkan kasih setia. Dengan kata lain, berarti kita yang notabene tiap hari, jangan kita. Saya yang tiap hari berbuat dosa, dia tetap mengasihi kita. Tinggal kapan, ditunggu kapan saya balik. Kapan saya bertobat. Ini lebih keren lagi kalau masuk ke Yeremia ini ya. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan. Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab hatiku terharu terhadap dia. Tidak aku tidak menyayanginya. Jadi poin pertama, tanamkan di dalam hati kita, dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tanpa syarat. Agape. Tidak menaruh syarat. Kalau kita mengasihi seseorang pasti ada S dan K, syarat dan ketentuan. Tetapi kalau Tuhan tidak. Selanjutnya, setelah kita sadar bahwa kita ini dikasihi sama Tuhan tanpa kita melakukan apa-apa. Yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Apa itu Pak? Setelah kita sadar dikasihi, teladan Tuhan apa? Kosongkan diri. Mari sadar bahwa kita dikasihi dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tanpa syarat.
Dia mau kita juga belajar mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini bukan terus kita ndak ngapa-ngapain, terus ndak bikin apa-apa ya. Tapi di dalam sikap kita, terutama di dalam perjalanan iman kita, Tuhan mau kita ini lebih banyak kosong dan mendengar. Kenapa? Tadi saya buka di awal. Kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan semata-mata karena perbuatan dosa. Kita lahir, bahasa Jawanya lahir perocot, itu sudah dalam kondisi kita berdosa. Dengan kata lain, kerusakan dosa yang sedemikian hebat, kalau bahasanya pastor, dosa itu sudah demikian bermutasi. Ini tidak cukup. Kalau cuma, ya saya tidak bilang kita beribadah itu salah ya, tapi harus ada dari dalam kita. Memang keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Katakan, tirukan sama-sama. Bagian saya mengerjakan keselamatan itu. Apa itu mengerjakan keselamatan? Salah satunya, ayo belajar untuk mengosongkan dirinya. Sadar bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Sehingga seperti Yesus pada saat dia mengosongkan dirinya, dia bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Sehingga dia boleh berkata, sudah selesai. Berarti di dalam kealahannya, di dalam divine-nya Tuhan, dia tidak pakai itu. Dia menundukkan dirinya. Malam hari ini, poin yang kedua, ayo kita belajar untuk menundukkan diri. Mengosongkan diri. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Coba, menaklukkan dirinya di bawah dia, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah. Dia sebagai Allah, dia pun menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Jadi Allah yang kita sembah ini Allah yang keren. Dia tidak cuma ngomong, tapi dia ngelakoni. Dia jadi contoh buat kita. Sehingga tidak ada alasan. Loh itu kan Tuhan, saya kan manusia. Nah nek wayanya angel-angel ngomong itu kan Tuhan. Wayanya enak-enak, oh saya segambar serupa. Memper. Setelah sadar dikasih, yang kedua, kita mengosongkan diri. Yang ketiga, baru mulai belajar taat. Saya katakan belajar taat ya. Karena ketaatan itu layer demi layer. Sebagaimana iman. From faith to faith. From light to light. From glory to glory. Dan Tuhan sangat tahu. Katakan, Tuhan tahu tentang saya. Karena saya bejana tangan lihat bentukan tangannya. Jadi jangan kebanyakan alasan. Dengan kata lain, yang poin ketiga, kita belajar taat. Seperti ketaatan Kristus. Loh Pak, kok tinggi sekali Pak standarnya? Dari semula kita sudah diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Jadi tujuan hati Bapa itu yang utama kembali kepada desain aslinya manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Banyak orang melihat dari sisi kejatuhan manusia. Di situ kita akan gagal melihat bahwa akhirnya kita fokus sama dosa yang sudah ditebus dengan gratis sehingga kita sorak-sorak bergembira karena sudah ditebus gratis. Padahal kalau kita tarik ke belakang, kita ini diciptakan awalnya itu betul-betul segambar serupa. Disiapkan untuk menjadi pasangannya. Ini yang mau dibawa kembali melalui poin ketiga. Kita belajar untuk taat. Dan sekali lagi Tuhan tahu. Tuhan tahu kapasitas kita. Yang penting bukan saya bisa, yang penting saya mau. Katakan, saya mau. Saya mau. Itu sudah cukup buat Tuhan untuk dia lakukan bagiannya Tuhan. Nah, Filipi 2 ayat 8, 10 dan 11. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kabar tentang mengambil bagian dalam kematian ini bukan kabar yang enak. Tetapi ini kabar baik. Injil kan kabar baik ya. Dengan kata lain, kalau kita tidak masuk ke dalam poin ketiga tadi, belajar untuk taat melalui mengambil bagian dalam kematian. Mengambil bagian dalam kematian itu bukan cari-cari masalah ya, bukan ya. Karena tidak usah dicari, masalah itu sudah datang. Jadi mengambil bagian dalam kematian Kristus itu adalah melalui pergumulan yang kita alami saat ini. Ayo, sadari
bahwa pergumulan itu, bukan buat saudara, buat saya. Pergumulannya Devi akibat kesalahannya Devi, ketidaktaatannya Devi. Itu yang Tuhan pakai untuk memproses Devi, untuk berjalan bertumbuh, bagaimana untuk belajar, untuk taat sama Bapa. Jadi bukan masalahnya orang lain. Seringkali kalau kita mendengar kebenaran firman, terutama yang bawa anaknya, bawa suaminya, bawa istrinya, itu loh untuk kamu. Padahal untuk saya itu. Jadi malam, bojoku gak teko. Iki musine bojoku teko ngrungokno iki. Gagal paham. Katakan, firman bukan untuk orang lain. Itu untuk saya. Karena saya dikasih Allah. Yang keempat, senantiasa ingin belajar, memilih, mau diajar untuk bertumbuh dewasa. Ini dia. Sering disampaikan sama pastor ya. Jadi Tuhan itu siap kapan saja tangannya tetap terbuka. Selama hari masih siang. Dia tidak pernah sendakep. Anytime kita datang berbalik kepada Tuhan, dia selalu terbuka. Lah pertanyaannya, kita mau datang sama dia enggak? Tapi malam hari ini, apa yang Bapak itu rindukan buat kita? Setelah kita diterima apa adanya, dia enggak akan membiarkan kita apa adanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapak? Ya bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah. Katakan, saya mau bertumbuh dewasa dan berbuah lebat, buahnya manis, bukan kecut. Ya. Jadi di poin keempat, di dalam poin yang pertama tadi, bahwa kita ini sadar kita dikasih adalah kita mau bertumbuh. Bertumbuh di dalam tadi belajar taat, yang kedua yaitu belajar untuk menyenangkan hati Bapa. Bertumbuh dewasa. Supaya Bapak itu bisa bangga seperti sama Ayub. Lupa kalau sama Ayub saya tidak mau Pak. Entek kabeh. Mari dibanggakan dientekno kabeh. Manusia seringkali, yang ngomong ya manusia ya. Manusia itu seringkali milih yang dia suka. Malam hari ini melalui hati Bapa 4.0 namanya. Itu kita mau belajar bagaimana kita harus menghadapi situasi dosa yang demikian biasa-biasa saja. Saya tidak bilang hebat. Belum lagi tipu daya iblis. Belum lagi yang di dalam ini. Jadi ada 3 ya. Yang di dalam ini juga harus selesai. Kita juga harus bisa menghadapi yang di luar. Peperangan yang di luar. Plus tipu daya iblis. Masalahnya ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita akan masuk lebih dalam. Poin kedua, 2 Romawi ini ya. Mengapa dibutuhkan hati anak? Dan sikap bukan hanya hati anak toh ya, tapi bagaimana sikap seorang anak. Karena di dalam Kingdom Paradigm kita diajari bagaimana come, sit, and look. Jadi bukan hanya duduk toh, tetapi berjalan di dalam pertandingan iman. Seperti Abraham, pada saat Abraham melakukan bagiannya, Tuhan berhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Karena Abraham melakukan. Yang pertama, 2.1. Kita tahu bersama ya, bahwa Israel itu gagal menemukan hatinya Tuhan. Padahal Israel itu melihat laut terbelah. Bagaimana Tuhan nyatakan air itu keluar dari batu karang. Bagaimana lapar, burung puyuh. Katanya setinggi berapa kilometer, sepanjang berapa kilometer gitu. Anunya burung puyuh itu. Jadi melihat mujizat tidak menjamin seseorang itu untuk punya hati seorang anak. Apa caranya, bagaimana, buktinya bagaimana ini tadi. Jadi Israel itu tidak masuk karena tidak taat. Kenapa kok tidak taat? Ya karena tidak percaya. Nanti saya akan masuk lebih dalam apa kaitannya. Jadi melalui hati Bapa malam hari ini, kenapa sih dibutuhkan? Karena sudah ada contohnya Israel itu. Itu salah satu sebab tadi seorang anak telah lahir ya. Jadi yang namanya karya keselamatan bahasanya pastor itu strategis, sistematik. Dia datangkan anaknya. Bukan hanya sekedar menebus dosa. Saya tidak mengecilkan karya penebusan. Tapi sekaligus menjadi pattern. Bagaimana berjalan untuk mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Keren. Yesusku keren katakan. Padahal sudah ada toh di Ulangan 8 ayat 2. Saya tidak bosan-bosannya baca ayat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak. Kehendak siapa? Tuhan. Bukan kehendaknya Israel. Katakan bukan kehendak saya juga. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud
merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi karya keselamatan itu bukan sekedar dibebaskan, tetapi juga dilihat, diperhatikan, ada banyak saksi yang memperhatikan. Dan percayalah, karya keselamatan itu tuntas. Tinggal kita melakukan de facto-nya. Saat ini kita mau berjalan sebagai pribadi yang memilih punya hati anak 4.0. Dan melalui kegagalan Israel, tegar tengkuknya Israel, keselamatan lebar ya masuk, termasuk buat kita semua yang duduk di sini. Kan tidak ada yang orang Israel kan? Dia utus anaknya yang tunggal. Echad betul-betul menjadi sebuah cara, sebuah paradigma ya. Bahwa Allah Bapa lakukan itu, kalau bahasanya Pastor, Allah Bapa sebagai yang punya rencana, Yesus sebagai pelaksananya, Roh Kudus sebagai eksekutornya. Jadi tidak ada yang bolong ya, tidak ada yang kosong ya. Meskipun Tuhan tidak berbicara selama 430 tahun, tapi bukan berarti Tuhan tidak bikin apa-apa loh. Malam hari ini melalui poin 2 kita mau belajar bahwa Yesus itu lahir sebagai anak manusia diperanakkan dan sebagai anak domba di dalam paradigma Injil Kerajaan. Tetapi kita tidak berhenti di situ ya. Karena kita imani ya bahwa kita akan menyambut kedatangannya yang kedua. Sebagai apa? Bukan sebagai anak domba, bukan sebagai Yesus yang naik keledai lagi, tetapi Yesus yang naik kuda putih. Berita Yesus sebagai raja segala raja yang akan datang untuk kedua kalinya. Itulah paradigma kingdom. Dan berbahagialah kita melalui wadah ini kita diajari. Karena Injil Kerajaan itu Tuhan tidak akan datang untuk kedua kalinya sebelum Injil Kerajaan itu di-spread out, diberitakan kepada semua makhluk, ke seluruh penjuru bumi. Jadi katakan, belum terlambat untuk saya kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca sekilas rasa-rasanya tidak kena. Tapi pada saat kita baca sungguh-sungguh, Matius 11, 25, 26 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepada. Jadi dia ngomong sama orang-orang yang punya hati seorang anak. Nek orang sudah belum apa-apa, aku tahu segala-galanya. Alamat, tidak dengar apa-apa nanti itu. Apa korelasinya hati anak? Dia akan cerita, akan mencurahkan isi hatinya. Amsal kan nulis ya, aku ingin mencurahkan isi hatiku. Jadi malam hari ini dengan memilih bersikap sebagai seorang anak, kita akan dapat banyak dari dia. Dia akan singkapkan banyak hal buat kita. Ini kayak dikunci sama Tuhan ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus itu bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Oleh hukum Taurat, orang itu jadi mengenal dosa. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Tetapi itu caranya Tuhan untuk ngunci supaya semua orang masuk di dalam karya keselamatan yang sempurna. Itu disebut strategi sistematik. Tidak ono sing kelewatan. Karena dari 613 kalau kita melaksanakan 612 setengah gagal. Balai ini dari awal. Jadi cara Tuhan untuk membuat supaya dia benar dalam segala hal. Kunci semua. Tetapi dia tidak cuma ngunci toh, dia jadi jalan keluarnya. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu pribadi yang kita pelajari ya hati anak malam hari ini ya. Yang ketiga, 2.3. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kenapa? Beberapa kali kami sampaikan juga, Pastor juga sering menyampaikannya. Selama kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai master, sebagai penguasa atas hidup kita, rasa-rasanya sulit loh. Saya ngomong gini, dalam anugerah Tuhan kami juga masih belajar. Masih jauh dari sempurna. Ya, tetapi malam hari ini, kalau di dalam poin itu, bagaimana kita takut akan Allah? Kan tidak diajari tuh takut akan Allah itu seperti apa kan? Cuma diajari, menyembah, ayo mari, menyembah, ayo nangis, ayo rame-rame ngentekno tisu. Tetapi tidak punya rasa takut sama Allah. Kenapa? Karena tidak merasa Allah itu Tuannya.
Tidak merasa Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, coba saya aja, jangan orang lain. Kalau saya masuk di ruangan ini ketemu sama Pastor Joshua, pasti saya akan gini. Bukan takut, tapi saya itu hormat sama beliau. Paham ya? Jadi sama Tuhan itu kita seringkali ya, jangan terhakimi loh ya. Kita seringkali menempatkan diri kita, dia cuma sebagai tukang tolong, penolong. Nanti nek wayahe boto tak panggil. Nek wayahe parkir sik. Duduk sing manis. Padahal dia mau involve, dia mau terlibat di dalam keseharian kita, di dalam pola pikir kita, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam langkah-langkah iman kita. Dia mau terlibat sepenuhnya. Tadi kan saya sudah awali dari awal bahwa kita ini segambar serupa, diciptakan untuk menjadi pasangannya. Kalau pasangan, terutama yang sudah menikah kan tahu kan ya, tidak mungkin toh pasangannya lerak-lirik, terus karepe dhewe. Saat bermesraan terus kukur-kukur, kan tidak mungkin kayak gitu kan ya. Oh sayangku, oh kekasihku. Berbahagialah yang berpasangan. Poin keempat, hanya melalui Yesus maka karya keselamatan itu tuntas, selesai, sempurna. Jadi tidak ada jalan lain ya, tidak ada alternatif lain ya. Jadi kita sepakat. Bagaimana sebelum kita nanti berjalan ya di dalam, setelah kita tahu tadi kita dikasih, kita tahu bahwa kita ini harus siap juga untuk mengosongkan diri sebelum kita berjalan dalam ketaatan. Ya ini kerennya Yesus yang kita sembah. Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi dia yang memulai, dia yang mengerjakan. Jadi setelah dibaptis ya, dia masuk ke padang gurun. 3 pencobaan, setelah selesai pencobaan, dia deklarasi. Ini loh, aku yang mengerjakan sejak semula. Menurut kerelaan Tuhan. Jadi ya kita juga harus rela. Tuhan sedemikian rela kok kita tidak rela. Kita seringkali paksa rela, terpaksa baru rela. Apa? Untuk apa? Tadi ya, kalau kita lihat ya, Tuhan mau pulihkan kita. Karena seringkali ya, berita ini seakan-akan sambil lalu. Padahal ini menjadi salah satu kunci untuk seseorang bisa melakukan menggenapi panggilannya. Katakan, saya didesain untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang spesifik atas saya. Dengan kata lain, kalau kita mau melakukan panggilan, mengerjakan keselamatan, kalau tidak dipulihkan, kita akan terseok-seok loh. Malah terkesan kita ini jadi orang yang munafik. Padahal Tuhan tidak suka orang munafik itu. Jadi seakan-akan kuat. Kuat lebih daripada pemenang. Tapi remek jero. Remek di dalam. Dan itu Tuhan lihat. Tuhan tidak lihat perejengan kita. Tidak lihat penampilan jauh. Saya kepingin batik, Pastor, 1 biji. Saya dapat 12. Malam ini dapat lagi 2 dari Bu Rita. Haleluya. Itu semua menjadi bagian buat kita semua. Karena ini perjanjian baru. Semua orang diundang masuk. Semua orang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan, aku perlu batik. Yo, tak kei. Jadi malam hari ini, bagaimana kita bisa keluar lebih daripada pemenang? Harus pulih dulu. Disitulah oleh anugerah Tuhan, melalui pastor di dalam wadah ini, ada healing, restoration, and subconscious. Itu teknologi rohani. Itu selaras dengan dia tidak akan datang untuk kedua kalinya sebelum Injil Kerajaan itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dia tidak cuma ngomong loh, tapi dia kasih teknologi. Loh Pak, kenapa tidak dari dulu? Ya tak kok Tuhan, saya tidak tahu. Karena Tuhan punya timeline. Ada tertulis juga toh, Daud melakukan yang benar di masanya. Berbahagialah kita kalau kita dapat teknologi rohani. Bagaimana caranya bisa sembuh? Katakan, saya kepingin sembuh. Nah selanjutnya setelah kita sembuh baru masuk ke halaman 24. Disitulah kita tadi ya lanjutannya tadi ya belajar untuk berjalan dalam ketaatan. Kalau saya kasih bold underline itu belajar mengasihi Bapa. Apa itu mengasihi Bapa? Wah ini
1 Yohanes 5:3-5. Ini salah satunya ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa, tak ganti ya, tidak mengurangi menambahi firman ya. Saya menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah ini ada kaitan nanti dengan lahir baru. Lahir dari atas. Bukan dari keinginan manusia. Masuk ke poin yang 3 Romawi. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu kasihnya yang kekal, setelah kita tahu kenapa kok kita harus punya hati anak, poin yang ketiga, gimana caranya? Nah kalau diceritain tidak dikasih caranya. PHP, Tuhan tidak pernah PHP. Dia itu Allah yang mendengar dan menjawab semua seru tangis kita. Dia tahu, dia tampung di kirbatnya semua air mata kita. Poin yang pertama, bagaimana caranya agar mempunyai hati anak dan sikap seorang anak. Bukan cuma hati ya, tapi bersikap sebagai seorang anak. Menerima, percaya, dan ini ya. Menerima dan datang kepada Yesus adalah salah satu bukti bahwa kita ini percaya sama Tuhan. Ini juga termasuk kalau kita minta pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Nah ini juga ikut menentukan. Saya enggak, yang lalu biarlah sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Melalui malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menerima dan datang kepada Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Lahir baru, lahir dari atas. Ada sebuah pertobatan. Kalau bahasa dalam anugerah Tuhan kami merenungkan bahasanya itu metanoia yang bertransformasi, berubah, menghasilkan buah. Caranya gimana? Kalau saya underline, come, datang respon sama panggilannya. Lah masalahnya, kabar baiknya, saya tidak katakan kabar buruk ya. Kabar baiknya orang itu baru datang kepada Tuhan kalau sedang ada masalah. Dengan kata lain, masalah itu Tuhan izinkan untuk membawa kita balik kepada Dia. Saya flashback sedikit. Sekali lagi saya ngomong gini, segala kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau saya ditempeling di depan anak-anak saya, pada malam Jumat Agung, saya tidak nyalakan yang nempeling. Itu cara Tuhan untuk bawa Devi ini pulang kembali kepada Tuhan. Kalau saya tidak digitu, saya tidak ada di sini. Lah kalau kita punya paradigma yang salah, cuma sekedar diselamatkan. Loh aku kok diginikan, aku kok disalah mengerti Tuhan. Aku kok diperlakukan begini Tuhan. Dendam kesumat. Wah wis. Buyar. Hilang dalane. Jadi cara Tuhan untuk membawa kita kembali sama Tuhan itu lewat permasalahan. Katakan, lewat permasalahan Tuhan mau saya pulang kepada Tuhan. Tuhan mau saya minta tolong sama Tuhan. Jadi datang untuk merespon panggilannya ya. Ini tapi hal prinsip ya, bagaimana lahir dari atas itu ya. Bagaimana caranya masuk dalam kerajaan surga, harus lahir baru. Dan itu jadi misteri buat Nikodemus, seorang pengajar Israel ya. Berbahagialah kita, tidak harus yang muluk dulu. Malam hari sudah dikasih potongan-potongan isi hatinya Tuhan. Teknologi surga itu sudah dibuka. Tinggal kita bagaimana kita responnya. Poin berikutnya. Kembali ya, waktu kita datang kepada Tuhan, bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan bertobat itu bukan cuma sekali ya. Tiap hari. Katakan, saya mau belajar bertobat setiap hari. Di dalam perjumpaan pribadi, di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan semakin jelas bahwa kita ini dicari sama Tuhan. Kita ini sedang dipanggil sama Tuhan. Sedang dinanti-nanti sama Tuhan. Disitulah fungsi 5 jawatan. Di dalam paradigma kingdom ya, pelayan-pelayan perjanjian baru. Mereka yang akan bawa, memperlengkapi jemaat untuk bisa hati Bapa itu ketemu sama hati anak. Hati anak ketemu sama hati Bapa. Sehingga kita boleh ngomong, ya Abba, ya Bapa. Ini aku anakmu. Aku tersungkur di bawah kakimu Tuhan. Ampuni masa laluku yang jahat. Ampuni tindakan perkataanku yang jahat. Rancangan-rancanganku yang seperti tingginya langit dari bumi. Yang itu mungkin buat orang dunia, oh biasa. Tapi buat engkau itu jahat. Ampuni kami Tuhan. Itulah salah satu perwujudan hati anak. Jadi tidak nunggu, oh saya kan belum korupsi, saya kan belum membunuh orang, jadi saya tidak merasa perlu bertobat. Waduh, berat itu saudara katanya Edis. Jangan nunggu gitu ya.
Jadi hal-hal yang sederhana. Kita kalau mengiring Tuhan itu, saya katakan kita ya, karena kami juga belajar. Mengiring Tuhan itu day by day, step by step. Tiap hari, tiap hari, tiap hari. Katakan, Yesus keren. Yesus keren. Ini juga penyingkapan baru ya, Pastor ya. Jadi perjanjian itu, korban bakaran itu dibakar di luar kemah. Jadi betul-betul diikat sama Tuhan supaya kita pasti sampai di tanah perjanjian. Tetapi masalahnya diikat ini, dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dia yang lebih dulu melangkah. Tetapi ada bagian dari kita. Karena perjanjian itu dua pihak ya. Orang menikah kan dua pihak ya. Suami menyerahkan dirinya, istri juga demikian. Dan malam hari ini, melalui kunci ini, perjanjian, melalui darah perjanjian, maka kita dipanggil untuk duduk, mengikat perjanjian dengan dia. Wah, kalau ini bisa kita lakukan dalam anugerah Tuhan. Itulah kamu di dalam aku di dalam kamu. Mintalah apa saja. Oh, kita maunya minta apa saja, tapi tidak mau di dalam Tuhan. Kita ya, termasuk diriku. Malam hari ini sebuah jaminan. Ini adalah kunci bahwa kita akan keluar lebih daripada pemenang. Orang boleh berkata apa, dunia boleh berkata apa, tetapi kita akan duduk dalam naungan yang maha tinggi. Rotinya tersedia, airnya tercukupi. Amin. Poin terakhir, gimana kesimpulannya supaya kita bisa itu semua ya. Malam hari ini kita mau lebih banyak mendengar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Kahal, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sesungguhnya dia itu Allah yang berbicara buat kita. Izinkan kita lebih banyak mendengar. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Kenapa tidak mata dulu? Kenapa kok yang disunat itu telinga sama hati? Kenapa kok bukan mata? Karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar. Mata ini bisa salah lihat. Bisa juga kita salah dengar. Tetapi untuk salah lihat ini kita lebih mudah jatuh daripada salah dengar. Kalau salah dengar paling, kalau kita suka gosip ya nanti diramsi. Kalau salah dengar. Tetapi kalau salah lihat itu bisa salah jalan. Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Siapa yang suka marah? Malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, gimana Pak saya supaya punya hati anak? Tuhan mau kita lebih banyak mendengar. Kenapa kok gitu Pak? Karena telinganya selalu disendengkan buat kita untuk mendengar seru tangis doa-doa kita. Dan itu bukan syarat loh ya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tapi tidak berhenti nih. Roma 20 ayat 21 nih tidak salah. Sepanjang hari tanganku terulur. Tetapi kamu tidak mau. Karena apa? Bukan tidak mau. Jangan-jangan tidak dengar kita ini. Katakan. Tuhan, saya mau belajar mendengar. Baru melangkah. Baru berkata-kata. Yesus keren. 1 Samuel 15, 22, 23. Keren banget ini ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran atau korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Ini Samuel nanya ya kan, tanda tanya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya. Jadi kita mau bawa korban. Oh tambah korbanmu. Tuhan kan ngomong gitu. Nggak kira, nggak tak toleh. Baunya itu menjijikkan buat Tuhan. Karena Tuhan lebih suka kita taat. Katakan, saya mau belajar taat. Seperti Yesus taat kepada Bapa. Nah, ada contohnya jadi enak kan. Kalau tidak ada contohnya, kita angan-angan taat itu seperti apa? Ya, jadi malam hari ini kita mau belajar ya, bagaimana mendengarkan tadi ya. Dan kalau tadi dibilang bertenung ya, kalau saya buka sedikit dalam versinya King James ini mungkin ya. Jadi pemberontakan adalah seperti dosa pertenungan ya. Kita tidak sadar ya, kita tidak nolak mendengar suara Tuhan tuh,
kita dianggap memberontak. Seperti orang sedang bertenung, kayak perdukunan. Malam hari ini firman ini harus disingkapkan supaya kita tahu kalau kita tidak dengar itu seperti apa dampaknya. Dianggap sama Tuhan pemberontakan, keras kepala, itu sama seperti menyembah berhala dan terafim. Itu ya di versi King James ya. Jadi malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Jangan pernah keras kepala, lembutkan hatimu. Pada saat Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, lembutkan hati kita. Izinkan dia sedang mengetuk di depan pintu hati kita. Dia tidak pernah paksa, dia tidak pernah dobrak, tapi dia menunggu. Kita buka pintu hati kita kapan? Dan kabar baiknya pada saat pintu hati itu dibukakan, dia akan masuk dan makan sama-sama kita. That's intimacy. Itulah ibadah yang sejati. Dan itu tidak berhenti di situ ya. Tiap hari kita lakukan seperti itu. Dan saya percaya sudah ada meterai di kita ini. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena kita kan tidak pernah ditinggalkan yatim piatu kan. Waktu Yesus mati, masuk ke dunia orang mati, dia sudah ambil semua kunci kerajaan maut. Sehingga dia bisa ngomong, hai maut, di mana sengatmu? Dia bangkit, dia naik ke surga, jalan raya menuju ke surga sudah buka. Tembok-tembok perseteruan sudah diruntuhkan. Tirai sudah terbelah. Tinggal bagian kita apa? Kita mau belajar taat dengan hati seorang. Dan saya percaya di dalam pekerjaan Roh Kudus yang sempurna di dalam kita, bagian kita itu apa? Percaya dan melakukan melangkah. Nggak cuma yo percaya, tapi bikin rencana sendiri. Itu saya, gua banget tuh. Puji Tuhan, saya kira itu yang dari kami malam hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Satu poin ya, kita harus sadar jalan Tuhan itu jalan tidak biasa. Seperti tingginya langit dan bumi. Jadi step pertama, kita perlu diberi hati yang berbeda. Bukan fasil. Ada pepatah, kita bisa membawa kuda untuk ke tepi sungai. Tapi kita nggak bisa maksa kuda untuk minum. Jadi walaupun dengan segala fasilitas, pengajaran, kemudahan apapun, tidak menjamin orang ikut Tuhan. Ikut Tuhan yang gak kelihatan tuh bagaimana. Makanya perlu kehadiran. Saya dapat istilah bagus gini. Yesus itu tidak memberikan informasi, tapi kesadaran. Karena kesadaran itulah yang menggerakkan kita. Informasi itu menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu perlu, baik, butuh, tapi tidak otomatis membuat orang melakukan seperti informasi itu. Kenapa Nuh telanjang setelah dia taat? Karena kehilangan Nah, saya di PP saya crash consciousness. Kesadaran itu harus kita maintain. Nah, diawali adalah istilah saya menjadi anak. Menjadi anak dan punya hati anak. Itu starting point. Menjadi, diberi hati yang baru. Menurut saya, kenapa saya ikut Tuhan dengan segala kekurangan dan kegagalan atau kesalahan. Ketika di jamah Tuhan, Tuhan gak memberi pertolongan. Memberi hati yang baru. Itu modal. Lihat, orang sukses itu dari mana? Keinginan dulu. Kemauan. Tekad. Kepingin. Dan itu terus dikerjakan. Enggak sehari 2 hari. Betul? Benihin pernah ngomong begini, ada satu hamba. Aku tahu apa yang kau lakukan. Itu dari Tuhan. Terus dia lanjut, kenapa? Karena kamu sudah lakukan bertahun-tahun. Bukan 1-2 tahun. Terus. Puluhan tahun. Itu sebuah kesadaran. Yang mengagumkan dari Tuhan. Itu selain kuasanya, kemuliaannya, adalah hati anaknya dia. Saya bilang ini, dia itu anak putra mahkota istilahnya. Bisa nurutnya sama bapaknya itu luar biasa. Istilahnya anak orang sugih suruh tidur di gubuk gitu ya. Kira-kira kalau secara
Biasa enak kok digubuk gitu ya toh. Nah, bayangkan Yesus tuh bisa sudah di sorga kan. Kalau Anda jadi Yesus, waduh di bumi gak enak lahirnya jadi pede. Saya ke Papua itu ada teman saya godain, makan ini ndak doyan ini. Kowe lak milih-milih di Papua, kowe bakat dadi misi tak gitu no. Kowe misi ojo milih mangan ya Saudara. Sudah ada makan ya makan. Kita waktu ke Kupang itu takari atau apa, ya sudah ada pohong, ada apa ya sudah dimakan. Ya apa yang disediakan dimakan. Kok gak stik ya? Kok kena waduh repot ya. Nah, coba kita pikir. Nah, kembali ya sudah itu hati anak itu. Nah, kalau belum punya, minta. Amin. Itu sudah modal. Anda bisa ke gereja yang paling hebat, ketemu hamba Tuhan yang paling diurapi. Tapi kalau tidak punya hati, ekstrimnya, Anda di gereja yang atau lingkungan yang biasa. Tapi hatimu mencari Tuhan. Itu seperti pohon kurma yang airnya nggak ada. Pernah lihat ya dengar? Itu justru kurma itu tempel batu supaya dia cari air dulu. Saya dulu seminggu setelah bertobat, hamba Tuhan yang menjadi bapak rohani saya mengalami sebuah, nah gerejanya dijual pulang, balik ke Amerika. Saya bengong aja. Waduh, geger sesak Surabaya. Yang neruskan kaum muda Pak Dodi yang menjadi gembala. Kita berangkat nggak ada fasilitas, akhirnya putar-putar di Embong Kemiri. Cari apa? Sementara ada gereja yang bagus-bagus. Tapi kalau saya flashback, Tuhan kasih, bukan saya punya. Tuhan kasih, saya cari. Belum ada internet, saya baca buku, saya cari. Nah, Anda punya enggak? Saya enggak ngomong saya punya, Anda enggak punya. Punya enggak kita? Dah itu aja. Kalau kamu punya, kita punya, cari. Nanti jadi. Kadang-kadang fasilitas terlalu banyak, malah enggak jadi. Ayo, minta. Minta hati yang aneh. Amin. Aneh di mata dunia. Aneh. Sampai sekarang tuh modal saya yaitu hati yang aneh itu. Kalau enggak aneh kita ini ngapain terus? Nah, orang aneh itu biasanya pernah remek dulu gitu ya. Jadi remek, jadi ngalami, ya terus jadi aneh gitu ya. Ya tadi itu sudah disampaikan toh. Saya percaya apa yang disampaikan Pak Devi. Saya mengikuti sedikit. Salah satu yang Tuhan kasih adalah domba yang keluh. Dia itu seringkali domba keluh. Dikepui, ditempiling ya menengahi gitu ya. Ya bisanya nangis gitu. Ya saya cuma godai. Kadang-kadang kamu ya mesti jadi singa juga. Tapi di situ proses itu jalan. Dan tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita dalam penderitaan dan rasa tersakiti atau apa. Tidak selama-lamanya. Ketika dia berseru, ayo datang minta hati anak. Kita sudah anak. Kalau sudah connect, bukan saya, tapi saya percaya firman dan apa sedikit yang salah. Itu benar. Benar. Dia Tuhan yang Bapa. Dia akan tanya. Seperti saya mengalami. Jangan susah. Atau dia bisa ngomong. Kamu perlu apa? Kamu ada apa? Ayo kita datang ya sebagai anak berperkara. Amin. Pelan-pelan bangkit berdiri.